Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Hyakano season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, dipersilahkan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Anime ini rilis winter 2025. Genrenya komedi, school, romance, harem, dan yang lainnya. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime season 2 ini diawali dengan kakek dewa yang memberitahu kembali bahwa pada dasarnya manusia diberikan anugerah satu pasangan hidup. Namun beda dengan Aijo Rentaro yang dianugerahi 100 pasangan yang bisa dia pilih yang mana saja. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Dia harus menyatukan semuanya, kalau tidak dia akan meninggoy. Ada banyak wanita di luar sana yang akan menjadi tujuan Rentaro, dan inilah cerita Hyakano season kedua. Dilanjutkan dari season pertamanya, para cewek-cewek lagi kumpul di atas atap. Si Hakari yang mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan para wanita itu. Dia bilang kalau mereka udah memasuki 3 bulan berpacaran dengan si Rentaro. Biasanya 3 bulan pertama ini ada kerenggangan hubungan. Maka dari itu dia mempunyai sebuah ide menggunakan ramuan yang dibuat oleh si Kusuri, yakni ramuan penghilang rasa bosan. Nah, yang dia bikin malah ramuan yang lain yang tiba-tiba aja meledak. Si Rentaro yang tahu itu langsung menyamperi para kekasihnya tersebut. Dan kaget mereka bertukar tubuh seperti itu. Sehingga Rentaro kebingungan orang-orangnya yang mana. Di sana si Eai-san mendekati si Rentaro. Rentaro merasakan kalau sikap seperti ini bukan si Eai-san melainkan Hakari. Terus tubuhnya si Hakari malah menjadi Kusuri yang tiba-tiba kebelet kencing. Hakari cepat-cepat menyuruhnya buat ke kamar mandi dulu soalnya kagak pakai pampers. Sementara itu Hahari menjadi Karane dan si kecil Kusuri malah menjadi Hahari. Yang pada awalnya pergerakannya terbatas, kini dia kagak berat lagi karena bentuk tubuhnya yang kecil. Terus si Karane menjadi Shizuka dan Shizuka menjadi Eai-san. Sekarang si Rentaro sudah hafal semuanya, tinggal gimana cara menukar tubuhnya kembali. Kata Shizuka, ada legenda kalau mereka harus membenturkan kepalanya. Namun pas dicobain itu tidak berpengaruh. Satu-satunya caranya yaitu menciplok si Rentaro biar jiwanya keluar. Hal tersebut langsung dilakukan sama si Hahari yang pakai tubuhnya Kusuri. Dengan ciplokannya tersebut, jiwanya berhasil keluar. Terus selanjutnya si Kusuri yang pakai tubuh Hakari. Tubuh Hakari emang rada-rada gitu guys. Nempel-nempel mulu, tapi langsung aja tak lama-lama menciploknya. Selanjutnya Eai-san dengan tubuh Shizuka. Akhirnya bisa melihat Shizuka ngomong juga teman-teman. Setelah Eai-san lanjut kepada Shizuka yang menggunakan tubuh si Karane. Setelah Shizuka, kini giliran Karane yang menggunakan tubuh Hahari. Hahari yang kelihatan aktif menjadi tsundere kayak gitu, tapi ujungnya dia mau juga diciplok. Dan yang terakhir ada Hakari yang menggunakan tubuh Eai-san. Hakari sengaja dilama-lamain kayak gitu biar bisa menikmati dulu. Setelahnya baru dah. Setelah diciplok semuanya, jiwanya pada masuk ke dalam tubuhnya masing-masing. Si Rentaro udah kagak kuat karena menciplok ke-6 pacarnya tersebut. Lalu Hakari menanyakan soal kondisinya. Terus juga perasaannya gimana ketika bertukar tubuh. Rentaro sangat senang, tapi dia lebih ingin mereka dengan tubuh aslinya. Dari situ pada berebut lagi dah untuk menciploknya. Setelah itu, ketika di kantin ada satu siswi SMP yang main ke kantin SMA. Kebetulan si Rentaro mau membeli roti bakar isi telur mata sapi. Nah, cewek itu juga mau membeli makanan yang sama.
Dari situlah muncul benih-benih cinta dari keduanya alias getaran cinta. Yang dimaksud si kakek dewa otomatis itu adalah jodohnya. Cewek tersebut yang tadinya mau membeli roti kagak jadi karena kagak membawa uangnya. Terlihat jutek banget sama si Rentaro. Setelah itu anak tadi diam di taman dengan keadaan lapar. Untung saja Rentaro datang yang menawarkan roti yang ingin dia beli tadi. Rentaro membagi dua rotinya tersebut, lalu ini anak mengambilnya dan langsung memakannya. Sikapnya langsung berubah ketika sudah makan. Terus dia bercerita soal dirinya yang memiliki metabolisme yang sangat cepat. Jadinya cepat lapar lagi. Dia juga orangnya suka gampang terpengaruh. Apapun yang dia lihat, dia pasti mau. Apapun yang dia inginkan harus dapat, termasuk roti ini. Dia menggunakan headphone pun untuk supaya tidak mendengar orang-orang ngomongin makanan, biar dia kagak tertarik pengen beli. Setelah bercerita panjang lebar, dia pun pergi dan tidak ada omongan rasa terima kasih atau semacamnya. Ditanyain soal nama pun tidak dikasih tahu. Keesokan harinya anak tadi kembali ingin membeli sesuatu. Gara-gara banyak orang yang ngomongin soal makanan tersebut. Namun apa daya pas ngecek di kantin makanannya sudah habis. Emang lagi laku keras roti isinya mechikatsu. Tak lama datang si Rentaro, dia datang ke tempat SMP. Kagak ada aturan ini dan masih diperbolehkan. Dia yang nyari roti tadi di kantin si Rentaro juga kagak ada. Alhasil cewek itu pun mau mencari ke Toserba. Katanya anak SMP tidak boleh keluar. Jadi biar si Rentaro saja yang membelinya. Namun ini anak tidak mau mendengar apapun dan tidak butuh bantuan si Rentaro. Akhirnya dia pergi keluar. Sayangnya kagak ada juga itu makanan yang tentu bikin dia kesal banget. Punya kebiasaan lapar dan pengen makanan yang dia pengen terus. Dia terlalu marah-marah, bahkan ada orang yang mau nolongin dia pun masih terlihat jutek. Mungkin dengan sikap inilah banyak orang yang tidak suka dengan dirinya. Setelah itu di gerbang sekolah terdapat Rentaro yang nungguin cewek tadi. Dia bersyukur si cewek pulang ketika jam istirahat masih ada. Ternyata Rentaro membuat sebuah makanan roti yang dia inginkan tadi. Dengan bahan-bahan seadanya. Yakni dia membeli sebuah hamburger yang diambil dagingnya, lalu dengan bahan yang lain yang ada di sekitar. Dengan usahanya dia berhasil bikin roti tersebut walaupun tangannya terkena banyak minyak panas. Karena udah lapar, si Rentaro membagi sebelah jadi mereka makan bersama. Rasanya pun lumayan enak, dia senang banget. Cewek tersebut mempertanyakan tentang sikap si Rentaro kepadanya. Padahal mereka belum kenal lama, nama pun tidak tahu. Cuma Rentaro tertarik sama cewek ini yang menghargai setiap makanan. Lalu makan berdua seperti ini semakin menambah cita rasa. Karena merasakan rasa yang sama. Dari situ si cewek baper dan ingin makan bareng terus atau mungkin bisa sebagai pacarnya. Langsung diajakin pacaran coy. Dengan senang hati si Rentaro menerimanya. Terus dikasih taulah namanya adalah Haraga Kurumi. Baru mah makan si Kurumi udah lapar lagi. Setelahnya dia diperkenalkan sama pacarnya yang lain. Mereka udah tidak kaget lagi kalau ada pacar yang lain yang diperkenalkan. Namun si Kurumi masih tidak mau berbaur dengan yang lain. Begitu juga si Nano yang katanya lebih baik tidak terlalu akrab karena kurang efisien. Yang dia maksud itu adalah dia pengen akrab dan menghabiskan waktu bersama karena dia suka banget. Terus Rentaro memberitahu jadwal minggu depan akan ada festival mukbang yang satu grupnya bisa 10 orang. Hadiahnya bakalan dapat gelato yang istimewa. Si Kurumi yang tukang makan ingin solo versus sekuat aja. Namun dalam aturan harus ada wali yang mengawasi. Dan di sana orang tuanya kagak bakalan bisa datang.
Alhasil mau nggak mau dia bergabung, soalnya ada Hahari yang seorang ibu yang bisa mendampingi mereka. Singkat cerita, lomba mukbang pun bakalan dilaksanakan. Ada beberapa ronde yang harus mereka lewati untuk menjadi pemenangnya. MC-nya tersebut malah sambil menampilkan videonya yang bikin orang-orang pada ngiler. Ronde pertama mereka akan memakan nasi tanpa lauk. Kalau pakai lauk tidak bakalan dihitung. Yang akan maju tentu saja Kurumi. Si Rentaro mempunyai ambisi ikutan lomba ini supaya si Kurumi akrab dengan yang lain. Alhasil dia maju bersama Kurumi. Nah, di tengah lagi berlangsung, si Rentaro melihat Kurumi yang ngiler makan menggunakan lauk. Alhasil dia ambillah stik. Walaupun tidak dihitung dengan menggunakan lauk, nafsu makan si Kurumi menjadi naik. Seketika kontestan yang lain pada ikutan menggunakan lauk juga biar nafsu makannya. Namun hal tersebut tidak bisa mengalahkan si Kurumi dan juga Rentaro yang udah nafsu banget. Apalagi Rentaro disiapin nasinya sama beda orang, jadi beda rasa, yang membuatnya ingin nambah terus. Tak lama kemudian akhirnya selesai. Cuma ada 3 tim yang melaju ke ronde selanjutnya, yakni timnya si Rentaro terus tim Gorilla yang muncul kembali dan robot besar bernama Chanko. Katanya itu robot juara pertama lomba mukbang internasional. Ronde selanjutnya menunya adalah minuman boba. Tentu Rentaro yang habis makan nasi banyak udah kagak nampung lagi. Alhasil si Shizuka yang akan menemani si Kurumi. Chanko kelihatan mudah banget makan begituan, beda dengan yang lain yang kesusahan mengunyah boba-bobanya tersebut. Pilihan tepat memilih Shizuka karena rahangnya dia yang kecil, dia bisa langsung mengunyah banyak boba. Ronde itu dimenangkan oleh si Chanko. Ronde selanjutnya adalah makan sushi. Kali ini si Aisan yang maju. Dengan keefisiennya si Aisan sampai kagak mengunyah itu sushi. Jadi cepet banget makannya, namun pas suapan terakhir dia malah udah engap. Tidak mau makan lagi. Otomatis Chanko menang karena kagak mau sia-sia dia mencari tempat tinggi. Dia takut akan ketinggian. Dengan tujuan biar makanannya cepat turun, lalu habis itu dia memakannya di ketinggian. Sampai yang lihat dari bawah merasa kalau dia adalah Rapunzel yang lagi di atas menara. Rentaro langsung membawa Aisan ke bawah. Si Kurumi masih belum akrab juga sampai ronde selanjutnya. Dia masih ingin menang sendiri. Ronde selanjutnya adalah makanan pedas. Kusuri sama Karane yang maju. Kusuri kecil-kecil tahan makanan pedas juga, saking kagak ada waktu ronde itu pun di skip. Ronde selanjutnya adalah makan kue, kali ini Hakari dan Hahari mendampingi si Kurumi. Awalnya biasa saja, cuma di tengah itu si Hakari bilang kalau makan banyak kue bikin lemaknya menumpuk. Seketika satu timnya merasa tersinggung, jadi tidak bersemangat makan lagi. Namun Karane memberitahunya kalau mereka udah banyak lemak di dadanya, alhasil pada semangat lagi dah. Setelah makan kue, selanjutnya ronde terakhir yang nilainya dikali 2. Siapapun bisa memenangkan pertandingan. Nah, orang-orang tadi udah pada kagak kuat dan kagak bisa meneruskan pertandingan. Tim Gorilla menanyakan rahasia mereka kenapa bisa sekuat ini mukbang sebanyak itu. Ini bukan soal apa-apa. Ini kekuatan cinta yang mereka berikan di perlombaan ini. Sedangkan sekarang pesertanya cuma Kurumi doang yang masih kuat untuk ronde selanjutnya. Dia dari awal emang pengen solo sih. Ronde selanjutnya makanannya adalah ramen super jumbo. Dijabanin sama si Kurumi, dia selalu menikmati dari awal ronde sampai sekarang.
Si gorila merasa kalau dirinya udah tidak kuat lagi. Tapi kaptennya tersebut masih mengusahakan untuk memenangkan perlombaan ini. Sampai-sampai bikin anak buahnya tersentuh dan langsung membantunya makan. Namun apa daya, perut sudah tidak menampung lagi yang ujungnya masuk rumah sakit. Kini tinggal 2 kelompok lagi yang bertahan. Cangko yang seorang robot, dia masih bisa memakan sebanyak-banyaknya. Soalnya di dalamnya terdapat tempat untuk menaruh makanannya gitu. Jadi bebas dia masukin banyak pun bakalan lama penuh. Nah, Kurumi yang seorang manusia biasa bisa mengimbangi robot yang bisa memakan sampai 20 mangkok ramen. Di tengah itu si Kurumi udah kagak kuat lagi meneruskan perlombaan. Dia berasa menyesal udah kasar kepada yang lain. Padahal dari awal yang lain ingin berjuang bersama dengan dia. Dia sampai ke titik ini berasa percuma aja. Nah, di tengah kesedihannya Rentaro bersama yang lainnya bangkit lalu ikutan makan juga. Kagak ada aturan ini, yang penting masih satu kelompok. Walaupun si Kurumi udah cuek dan kasar, mereka tidak peduli. Kalau udah menjadi pacar Rentaro berarti mereka akan saling membantu. Dari situlah walaupun dipaksakan mereka tetap memakannya. Sampai-sampai si robot Cangko tempat penampungannya udah penuh. Terus dia menggunakan cara yang terakhir, yakni menggunakan perut si pengguna yang ada di dalamnya. Sampai pada akhirnya kedua kelompok udah tidak kuat lagi. Menyisakan 1 mangkok terakhir. Ketika si Kurumi mau memakannya, si Rentaro meminta untuk diberikan kepadanya saja. Nanti Kurumi bebas mau makan apa aja, jadinya dikasihlah kepada Rentaro. Dan perlombaan pun selesai. Si Cangko tidak bisa menampung makanannya lagi di dalam perutnya. Dengan begitu Rentaro lah pemenangnya. Mereka berhak mendapatkan gelato yang istimewa. Si Kurumi sekali lagi meminta maaf karena udah berlaku kasar kepada yang lain. Tapi mereka semuanya tidak peduli. Setelah kejadian itu Kurumi mengajak ketemuan si Rentaro. Dia ingin menagih janjinya tadi kalau dia boleh meminta apa saja. Dia ingin sup belibis. Katanya sama si Rentaro akan dikabulkan. Namun tiba-tiba ini anak menceploknya kayak gitu. Singkat cerita diceritakan tentang Hahari yang dulu dikenal sebagai orang yang bermartabat. Terus juga orang yang tegas terhadap sesuatu. Kini sifatnya berubah total ketika bertemu dengan Rentaro. Terlihat 180 derajat beda banget. Kali ini Hahari ingin mereka semuanya memakai baju bayi yang telah dia sediakan. Dia ingin mereka berubah menjadi bayi, biar dia bisa menggantikan popok. Dia udah menyuruh si Kusuri untuk menggunakan ramuannya biar mereka menjadi bayi lagi. Namun, di tengah itu si Hahari rada marah sama emaknya yang tiba-tiba pengen mereka menjadi bayi. Dia tidak bisa menjaga perasaan si Hahari yang seorang anaknya sendiri. Tak lama kemudian ada kucing di tempat itu dan Kusuri malah melemparkan ramuannya tersebut. Sehingga bikin orang yang ada di sekitar itu menjadi bayi. Kecuali Rentaro sama Hakari. Yang berhasil selamat, Rentaro langsung mengajak Hakari untuk memakaikan baju bayi. Dia tidak mau melihat mereka telanjang. Setelah dipakaikan baju awalnya, pada senang melihat bayi yang imut-imut dan gemoy-gemoy. Dan Hakari juga merasa mereka seperti bapak dan juga emak yang lagi ngurus anak-anaknya. Di tengah itu muncullah permasalahan yang dimana bayi-bayi tersebut mulai rewel. Mau keluar dari tempat tersebut. Terus si Kurumi tiba-tiba saja mendekati si Hakari yang mempunyai opa yang besar. Begitu juga dengan Karane yang ikut-ikutan pengen nyucu. Sehingga mereka berdua pun ribut.
Hakari yang tidak kuat ngurus mereka marah yang bikin kedua anak tersebut menangis. Ditambah lagi Hahari yang mengganggu si Hakari seperti itu. Walaupun di sana emaknya mencoba membuat si Hakari sabar, namun tak lama kemudian Hakari tiba-tiba kagak sengaja melepaskan kedua orang itu yang mau terjatuh. Untung aja ada Rentaro yang menangkapnya. Melihat Rentaro serodotan begitu membuat yang lain merasa bahagia. Maka dari itu si Rentaro melakukannya secara berkali-kali sampai mukanya terluka. Berkat usahanya itu, para bayi itu akhirnya bisa tertidur lelap. Setelah sejam mereka harus memberikan penawarnya biar mereka bisa kembali lagi seperti semula. Hingga tak lama kemudian akhirnya mereka bisa kembali seperti semula. Si Hahari sedih malah dia yang menjadi bayi. Padahal dia ingin mengurus mereka semuanya. Si Kusuri juga gak mungkin mengulanginya lagi. Terus Hakari meminta maaf kepada emaknya karena sudah ngomong kasar kepadanya. Tapi emaknya pun meminta maaf karena tidak memikirkan perasaan anaknya tersebut. Hakari sudah tidak peduli lagi dengan sikap emaknya, yang bagaimanapun. Baru mah dia meminta maaf, malah dia kembali ke setelan pabrik, pengen menjadikan mereka bayi-bayi. Keesokan harinya seperti biasa Rentaro kembali diam di atas atap. Entah ini mereka sekolah ngapain doang jir di atas atap mulu. Hari itu mereka saling memuji satu sama lain terhadap kelebihan yang mereka punya. Terutama di bagian mata. Nah si Hahari memberitahu kalau mata yang paling indah itu ada di pelayannya yakni Meido-san. Katanya warna matanya kayak pelangi. Mereka tidak percaya dong ya kan. Akhirnya mereka penasaran apakah benar warnanya seperti pelangi. Dengan izin si Hahari, Meido pun bersedia memperlihatkannya kepada mereka. Namun pas mau membuka matanya sulit banget. Saking seringnya tersenyum dia sampai-sampai kagak bisa membuka matanya. Mereka cari cara bagaimana biar si Meido bisa membuka matanya. Si Shizuka mempunyai ide untuk mengagetkannya. Tapi tidak ngaruh sama sekali, malah yang ada garing. Wah. Mereka aneh dengan Meido yang terus tertutup matanya. Gimana dia bisa melihat di sekitar? Katanya menggunakan pendengaran dan keberadaan. Anehnya, tiba-tiba aja ada pot jatuh dari langit yang bisa ditangkap sama si Meido. Terus, mereka mencari cara lain biar matanya bisa terbuka, yakni dengan memberikan roti kepada si Meido. Biasanya, kalau orang merasa enak, matanya bakalan terbuka. Namun anehnya si Meido masih saja tidak mau membuka matanya. Selanjutnya Rentaro cari cara lain lagi. Dia menanyakan hal-hal yang bikin dia bahagia. Katanya kebahagiaan Hahari adalah kebahagiaannya juga. Alhasil di sana si Hakari mencoba untuk emaknya bisa bahagia, yakni dengan memberikan si Akane kepadanya. Awalnya si Akane menolak, tapi ujungnya mau juga. Pas mau nempel malah dihempaskan sama Hakari karena dia tadi cuma bohongan doang ngomong kayak gitu. Padahal di sisi lain dia rada cemburu. Selanjutnya si Rentaro harus mencari cara lain lagi supaya yang lain tidak kecewa. Soalnya penasaran dengan warna matanya. Hingga akhirnya dia mau bikin supaya si Meido tertawa terbahak-bahak kayak orang jahat. Tapi dia mempunyai cara tersendiri, yakni dengan cara memberikan tebak-tebakan. Sekaligus memberikan lawakan kepadanya. Ini tebak-tebakan pernah dipakai oleh si Kusuri sebelumnya. Emang di situ si Meido senang dan menertawakan si Rentaro. Namun di tengah itu si Rentaro bilang kalau yang bikin tebak-tebakan itu bukanlah dia, melainkan si Hahari. Seketika matanya langsung terbuka. Sekaligus berhenti tertawa, akhirnya mereka bisa melihat matanya si Meido yang emang kayak pelangi warnanya. Mereka aneh kenapa bisa gitu. Soalnya si Meido ini nurut banget sama si Hahari, jadi dia tidak bakalan menertawakan majikannya tersebut.
Namun pas membuka matanya itu, si Meido dan Rentaro merasakan getaran yang otomatis dia adalah jodoh selanjutnya. Meido pun langsung jatuh cinta. Yang lain merasa kagak masalah kalau si Meido menjadi bagian dari si Rentaro. Tapi Meidonya sendiri kagak bakalan seperti itu. Dia akan memendam perasaannya demi untuk si Hahari. Tapi Haharinya sendiri mengizinkan si Meido untuk jujur dengan perasaannya sendiri. Alhasil di sana dia mengajak kencan si Rentaro. Rentaronya sendiri seperti tidak siap menghadapi semuanya. Ternyata jodohnya kagak jauh-jauh, bahkan orang yang ada di sekitarnya bisa menjadi jodohnya si Rentaro. Singkat cerita, besoknya si Rentaro dijemput sama si Meido. Karena hari ini mereka bakalan berkencan. Dia udah mendapatkan izin dari Hahari untuk menyuruhnya menjadi pelayannya si Rentaro untuk hari ini. Di sana mereka berdua belum tahu mau pergi berkencan kemana. Alhasil si Rentaro nanya, adakah tempat yang si Meido sukai? Nah, Meido menjawab bahwa dia tidak memiliki tempat yang dia suka. Namun kalau ditanya kesukaannya, dia suka banget sama Hahari. Alhasil dia mau balik ke rumahnya Hahari, namun sama si Rentaro tidak diperbolehkan. Terus dia menanyakan kembali selain suka Hahari apalagi. Katanya dia menyukai si Rentaro, jadinya mau putar balik lagi ke rumah Rentaro. Ini sangat sulit baginya. Ujungnya dia kagak ada tempat yang dia sukai. Alhasil si Rentaro mengajak si Meido ke tempat yang banyak pohon sakuranya. Nampak ketika sampai di sana mereka berdua sangat senang. Nah, kebetulan juga ada pedagang kaki lima di area situ. Namun si Meido kagak mau jajan. Dia terus bersikap layaknya pelayan. Rentaro mempunyai cara biar si Meido mau jajan. Yakni dia meminta si Meido memasak untuknya sekarang juga. Dia yakin Meido kagak bakalan bisa. Rentaro udah lapar banget. Dia ingin 1 menit udah ada. Meido siap-siap aja. 40 detik dia balik lagi dan udah bawa bekal yang udah dia bikin sebelumnya di rumah. Sulit dipercaya, bahkan Rentaro tidak memikirkan hal tersebut. Setelahnya dia makan di bawah pohon bunga sakura. Kelihatan dia senang banget dimasakin, apalagi masakannya enak katanya. Setelah beres makan, mereka entah mau ngapain lagi. Si Rentaro juga bingung. Melihat Meido seperti gelisah gitu dari tadi. Dia menyuruhnya untuk jujur apa yang Meido inginkan. Alhasil dia mengeluarkan uneg-unegnya. Kalau Meido ingin diperintah. Dia ingin diperintah apapun dia siap melayaninya. Pikiran orang-orang pasti. Kalau mau dilayani lihatnya ke bibir, dada, sama yang ada di bawah. Pokoknya semuanya dah. Karena kagak mungkin begitu, jadi dia menyuruhnya untuk mengambil ranting yang ada di dekatnya. Diambillah sama si Meido. Nah, pas dikasih kepadanya, Rentaro merasa kalau melakukan hal tersebut udah kayak guguk gitu kan. Harusnya dia tidak melakukan itu, jadinya dia menyuruh si Meido melemparkan itu ranting. Biar dia yang kayak anjingnya. Nah, pas sudah dibalikin, dia bingung mau ngapain lagi. Dan mau merintah apa lagi kepada si Meido ini. Udah disuruh untuk tidak bersikap layaknya pelayan pun dia tidak bisa. Karena emang dari dulu, dia seperti orang tidak berguna yang terlantar gitu. Maka dari itu si Rentaro mau nggak mau memerintahnya kembali untuk tidak boleh berguna untuk si Rentaro. Di situ Meido mengiyakannya. Nah, di tengah lagi diam, si Rentaro terus memuji kecantikan si Meido. Mau duduk dimanapun, mau berdiri, mau diem, jauh dan bersembunyi pun tetap kawaii. Si Meido merasa tidak bisa menjalankan perintahnya sampai-sampai dia pulang ke rumahnya si Hahari. Yang bikin orang rumah kebingungan kenapa ada di situ gitu kan. Padahal dia lagi kencan. Dia melakukan itu atas perintah si Rentaro. Lantas mereka aneh. Terus si Rentaro nelpon kepada Hahari yang memberikan telepon itu kepada si Meido. Di sana dia bilang mau jauh pun si Rentaro tetap deg-degan ketika membayangkannya. Lantas dia lemas karena kagak bisa mengikuti perintahnya. Lalu Hahari menyuruhnya buat balik lagi ke sana.
Ketika balik, si Rentaro merasa dia kagak bisa menjalankan perintahnya. Dia akan melakukan hal terakhir, yakni mengakhiri hidupnya. Rentaro tentu tidak mau. Dia di sana menyuruhnya untuk menjadi dirinya sendiri, tidak harus seperti pelayan. Dia menyukai dengan si Meido yang bersikap seperti dirinya sendiri. Dari situlah dia merasa terharu karena dulu dia dari yang keadaan tidak berguna ditolongin sama si Hahari dan dirawat olehnya sampai dia menjadi pelayan. Karena menurutnya, menjalani hidup tidak ada yang tidak berguna, semuanya pasti berguna. Dari situlah dia merasa terharu ketika si Rentaro bilang begitu. Apalagi dia di sana menembak untuk menjadi pacarnya. Si Meido senang dengan itu, dia akan bersikap biasa kepada si Rentaro. Habis itu besoknya dia diperkenalkan kepada orang lain kalau si Meido adalah pacar barunya. Yang lain udah kagak kaget lagi si Rentaro nambah. Mereka juga merasa enak ketika dijamu sama si Meido karena Meido udah gabung. Si Hahari pengen yang lain ikutan menggunakan baju pelayan juga. Pasti kawaii. Awalnya pada nolak, cuma pas si Rentaro mau lihat jadi pada langsung ganti dah. Hahari auto kegirangan melihat mereka semuanya menggunakan baju maid. Apalagi dengan sikap-sikap mereka yang terlihat kawaii. Terus Hahari menginginkan yang lain lagi, yakni perang pistol air menggunakan baju maid. Siapa yang bertahan dia bakalan mendapatkan pelukan sekaligus ciplokan dari si Rentaro. Tentu Rentaro tidak bisa menolaknya. Begitupun cewek-cewek yang lain. Setelah itu pertandingannya pun dimulai. Meido-san langsung berhadapan dengan Karane. Karane awalnya bisa menghindari semua serangan. Ada faktor lain juga yang bikin dia bertahan. Karena Karane rata. Hakari yang mengapresiasinya udah kayak menyindirnya. Terus ujungnya dia dikalahkannya sama si Kusuri dan Kusuri kalah sama si Meido-san. Baru 2 orang yang tersingkir. Hal tersebut bikin si Hahari kegirangan melihat mereka basah-basahan kayak begitu. Di tengah itu Hahari tadinya mau diserang sama si Kurumi. Tapi dia berhasil dipancing menggunakan roti, alhasil dia kalah. Selanjutnya ada si Ei-san yang mencoba melawan si Meido-san. Dengan kemampuan si Ei-san yang pintar, dia bisa menghindari serangan si Meido dan pertarungan itu pun berjalan seru. Karena lawan yang kuat kagak efektif, jadi dia ngarah kepada Shizuka. Tapi Shizuka di sana asal nembak kemana-mana sampai-sampai mau diakhiri. Tapi tiba-tiba saja ada air jatuh dari atas yang membuat si Ei-san kalah. Katanya itu air dari Shizuka yang random tadi. Tapi dia pun terkena serangannya sendiri, jadi kalah dua-duanya. Selanjutnya tinggal menyisakan 3 orang lagi. Meido, Hahari, sama Hakari. Di sana Hakari udah mengincar emaknya, tapi Meido mengincar Hakari. Karena tahu sendiri Meido udah menjadi pelayan setianya si Hahari, jadi dia ingin melindunginya. Karena gak bakalan selesai, maka dari itu Hahari mengundurkan diri dengan menembak dirinya sendiri. Dan Meido yang melihat itu langsung menyerang si Hakari. Hakari kalah, itu berarti yang bertahan cuma si Meido-san. Tapi terlihat ini anak memeluk si Hahari yang bikin kostumnya basah. Pada akhirnya di pertandingan ini tidak ada yang menang, melainkan kata si Rentaro, mereka semuanya menang dan akan mendapatkan hadiah. Setelahnya mereka pun mendapatkan pelukan dan ciplokan dari si Rentaro. Semuanya pun jadi basah. Setelahnya si Hahari menceritakan gimana masa lalu si Meido, yang dimana dia seperti dibuang gitu sama orang tuanya dan menjadi gelandangan. Untungnya di sana Hahari membantunya walaupun dia meminta maaf karena tidak mengadopsinya sebagai anak, melainkan menjadi pelayan. Dia tidak masalah akan hal itu. Menurutnya udah bersyukur banget ditolongin juga. Tapi dia ada yang ingin ditanyakan, alasan mengapa Hahari menolongnya. Dia merasa si Meido ini kawaii, makanya dia membantunya. Lantas Meido,
merasa terharu dan terjadilah adu bantal. 尺余っちゃったしイチャイチャしましょ Singkat cerita, setelah lomba mukbang kemarin, cewek-cewek berat badannya pada naik semua. Mereka kaget akan hal itu, apalagi nafsu makan semakin tinggi habis ikutan lomba kemarin. Tapi sebenarnya si Rentaro tidak mempermasalahkan ceweknya pada naik BB, karena masih terlihat kawaii. Terus pulang sekolah kagak sengaja Rentaro melihat ada satu murid cewek yang sedang mempromosikan klub baseball, khusus perempuan. Nampak banyak orang yang tidak tertarik untuk bergabung dengan klubnya tersebut. Pas sama si Rentaro diperhatikan dan saling menatap satu sama lain, seketika getaran cinta pun terjadi lagi. Ini sudah pasti jodohnya si Rentaro. Orang itu yang tiba-tiba grogi ngajak si Rentaro buat masuk ke klub. Padahal dia adalah lelaki. Terus si Rentaro menanyakan soal keadaan klubnya saat ini. Rentaro kaget ketika tahu ceritanya yang dimana beberapa minggu lalu dia masih lengkap sama 8 orang lainnya. Namun karena timnya bertekad untuk juara regional, mereka sampai pergi latihan di Amerika. Tugas cewek ini adalah menjaga klubnya biar kagak dibubarkan. Maka dari itu dia berusaha mencari penggantinya. Orang ini bernama Iku. Dari tadi ini anak bersemangat banget yang bikin si Rentaro merasa aneh. Katanya dia dari jam 4 subuh udah ada di sana kayak begitu secara terus-menerus. Makin lama makin aneh yang membuat si Iku yang harusnya capek itu diem. Iku malah keenakan. Ketika dia terasa capek banget malah pengen lebih capek lagi. Kelihatan ini cewek masokis sama hal-hal yang menyakitkan. Tak lama tubuhnya sudah lemah tapi mukanya keenakan begitu. Melihat perjuangannya, si Rentaro akan membantu si Iku mempromosikan klubnya dengan cara main bareng. Tahu sendiri karena ini anak masokis banget, alhasil si Iku keenakan. Keesokan harinya Iku berniat ingin mengajaknya lagi. Dia udah merasa senang bermain dengan Rentaro. Namun di lorong sekolah dia melihat Rentaro bergandengan tangan dengan si Eisan. Hal tersebut bikin dia cemburu melihatnya. Setelah pulang sekolah si Rentaro pun menghampiri si Iku yang sedang nungguin. Tapi kali ini dia tidak seperti biasanya. Ketika datang si Iku mempertanyakan si Rentaro. Terus dia juga ngajakin pacaran sama si Rentaro secara tiba-tiba. Rentaro di sana menolaknya dan jujur kalau dia sudah mempunyai 8 pacar. Takutnya dia tidak bisa membahagiakan pacarnya. Di sana si Iku langsung sakit hati untuk yang pertama kalinya. Pertama kali jatuh cinta, pertama kali juga dia patah hati. Tapi bukannya nangis, si Iku malah keenakan. Hal tersebut bikin si Rentaro juga muntah darah melihat si Iku seperti itu. Lalu Rentaro memberitahu kalau sebelumnya dia melihat si Iku kelihatan keenakan melihat si Rentaro yang lagi bermesraan dengan si Eisan. Padahal harusnya dia menangis atau sakit hati, tapi Iku malah keenakan jadinya. Dia menggunakan cara tersebut biar si Iku keenakan, sekaligus itu bukan jawaban aslinya. Dia memberitahu yang aslinya kalau Rentaro ingin berpacaran dengannya. Melihat si Iku yang bekerja keras, dia sangat menyukainya. Setelah resmi, dia pun memperkenalkan kepada yang lain pacar barunya tersebut. Terlihat pacarnya udah kayak terbiasa si Rentaro nambah pacar lagi. Dia memberitahu juga kalau si Iku ini masokis sama rasa sakit. Makanya datang-datang minta dihajar sama stick baseball. Yang jadi pacarnya si Rentaro makin kesini pada makin aneh-aneh semuanya. Tapi si Iku ketika melihat si Eisan adalah pacarnya si Rentaro sempat bikin dia ngiri. Soalnya pada cantik semuanya. Dia tidak terlihat sepeminim yang lain. Terus Rentaro membahas soal klub baseball yang mau diberhentikan karena kekurangan anggota. Sebenarnya bisa saja dibantu sama kepala sekolah alias Hahari. Tapi dia tidak bisa semena-mena menggunakan jabatannya tersebut untuk hal begituan. Soalnya ada banyak klub juga yang dia bubarkan karena kekurangan anggota. Maka dari itu si Rentaro mengajak cewek-cewek itu saja yang masuk ke dalam klub.
Seketika Hakari dapat ide bagus. Karena bakalan latihan sama si Rentaro jadinya pada mau ikutan. Bukan apa-apa ya kan. Mereka yang abis berat badannya naik merasa olahraga seperti ini bagus untuk menurunkan BB-nya lagi. Namun untuk Hahari, Meido dan Kurumi tidak bisa ikutan karena bukan murid SMA. Cuma mereka ingin ikutan latihannya doang. Alhasil diizinkan. Kurangnya kini tinggal 3 orang lagi. Lalu sorenya mereka latihan bersama. Latihan kali ini belajar melempar dulu. Belajar dasarnya saja udah aneh-aneh banget ini orang latihannya, ada yang sampai desah-desah segala anjir. Setelah beres belajar lempar, kini belajar menggunakan stick baseball. Ini juga sama merepotkan banget ngajarin orang sebanyak itu. Sampai tak lama kemudian sesudah malam para cewek-cewek sudah kecapean banget. Beda dengan Iku yang masih bersemangat. Mereka akan pulang terlebih dahulu, tapi Iku katanya masih pengen latihan. Alhasil Rentaro dan yang lainnya pun pulang. Besok-besok badan mereka pada kesakitan karena latihannya terlalu keras. Sementara si Iku bergadang latihan kayak gitu terus. Terlihat di wajahnya dia sangat menikmati kesakitan ini. Pas disamperin sama yang lain, Iku udah mulai seliweran matanya sampai akhirnya dia tumbang juga dan langsung dibawa ke UKS. Latihan sampai begadang gitu udah dipastikan bakalan tumbang. Karena bel sudah berbunyi, mereka harus masuk ke kelas. Nah pas pada masuk si Hahari ada di kolong kamar tidur berbarengan dengan si Iku yang terbangun. Si Rentaro pun nyamperin. Si Iku katanya mau latihan lagi. Dia udah dibantuin mencari anggota biar klubnya kagak dibubarkan dan bisa ikutan pertandingan. Sekarang si Iku harus kembali latihan yang keras biar bisa ngebantuin timnya. Tapi si Rentaro bilang kalau saat ini udah masuk kelas. Sepulangnya sekolah, mereka semuanya latihan sampai malam lagi. Mereka udah kelelahan dan mengajak si Iku buat udahan dulu. Namun Iku tidak mau, dia akan terus latihan. Karena Hahari sudah mendengarkan pernyataan si Iku kenapa dia mau latihan sekeras ini. Maka dari itu mereka juga akan ikutan latihan. Rentaro udah buka baju segala, entah fungsinya buat apa. Maka dari itu mereka pun lanjut latihan. Singkat cerita, setelah latihan 2 minggu, akhirnya timnya si Rentaro akan melakukan uji coba melawan SMA Jurassic Park. Tim Jurassic sendiri pelatihnya udah ujur banget coy. Masih ngelatih sampai pemainnya kagak ada semangat-semangatnya buat tanding. Tapi pas diberikan hadiah kalau mereka memenangkan pertandingan baru dah pada bersemangat. Sementara si Rentaro pada awalnya timnya kurang orang karena kan si Hahari, Meido sama si Kurumi kagak bisa ikut. Karena bukan murid SMA. Sebenarnya si Rentaro udah mempunyai gantinya yakni cewek kembar, 3 orang. Namun pas hari pertandingan mereka bertiga tiba-tiba saja sakit dan gak bisa ikut semuanya, aneh banget. Akhirnya mau gak mau dia meminta kepada pelatih musuh untuk mengizinkan si Hahari, Meido sama si Kurumi ikutan. Mereka udah panas dingin banget takut ditolak tapi ujungnya diperbolehkan. Setelahnya pertandingannya pun dimulai. Jujur saja Mimin tidak mengerti soal permainan baseball. Jadi dijelaskan sebisanya saja. Pelempar pertama itu si Iku. Ketika Iku melempar itu tidak ada yang kena sama sekali lemparannya. Alhasil timnya si Rentaro tidak mendapatkan poin. Selanjutnya giliran musuh yang melempar. Ini lempar spesies apa anjir. Udah mah kayak lelaki, udah tua dan elf juga anjir. Ketika melempar pun ini orang pakai kekuatan sehingga Akane sang pemukul tidak bisa menahan lemparannya sampai 3 kali. Pemukul selanjutnya pun sama aja kagak kena. Jadi gamenya boring banget, dari tadi cuma 0 doang. Nah ketika giliran si Iku yang mukul, orang ini udah punya rencana untuk membuat si Iku ini cedera. 1-2 lemparan masih pakai jurus yang sama, namun ketika pukulan yang ketiga orang itu menyuruh si Kolot untuk mengeluarkan jurus yang lebih kuat lagi dan hasilnya Iku tidak bisa menahannya dan yang ada tangannya cedera.
Emang katanya itu kekuatan cuma bisa dipakai sekali sehari. Berkat si Iku cedera, hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh musuh. Iku digantikan sama si Ehaisan. Pertandingan 1-4 semuanya menghasilkan 0 poin. Nah, musuh memiliki niat untuk memenangkan pertandingan dengan cara memprovokasi satu orang, yakni Shizuka. Sebenarnya pertandingan udah mulai kagak boring lagi, semua lemparan bisa diantisipasi semuanya. Nah, giliran si Shizuka mendapatkan bola untuk dibagi kepada temannya, orang itu mulai beraksi dengan memprovokasi si Shizuka. Kalau Shizuka cuma menjadi beban tim doang dari tadi. Di situ mental Shizuka seperti jatuh gitu. Kemudian Shizuka kehilangan fokus sampai akhirnya beneran jadi beban. Timnya si Rentaro kalah, padahal di ronde ke-7 itu mereka mencari poin, tapi malah kalah. Poin untuk saat ini tim musuh 6 dan mereka 0. Tersisa 2 ronde lagi. Rentaro mempertanyakan kenapa Shizuka menangis. Dia meminta maaf karena sudah menjadi beban tim, padahal yang lain tidak merasa si Shizuka menjadi beban. Si Kusuri melihat tadi Shizuka dikatain sama musuh. Ditambah itu orang memprovokasi Shizuka lagi yang bikin teman-teman yang lain pada marah. Selanjutnya giliran tim Rentaro yang akan menjadi pemukul. Pemukul pertama ada Akane. Dengan mukanya yang serius, kini dia tidak mendengar omongan dari musuh. Dia fokus sama bola yang akan datang. Mereka pikir Akane akan terpentar lagi. Namun ternyata kali ini mereka sangat marah dengan musuh yang ngata-ngatain Shizuka. Dengan kekuatan Super Seiya, si Akane bisa memukul itu bola. Udah kayak Kamehameha, anjir gak masuk akal. Tidak cuma Akane, anggota yang lainnya pun sama juga memperlihatkan kekuatan Super Seiya-nya. Pemukul semuanya jadi bisa menahan bola. Karena bola pasti di tengah, tinggal mereka menahan bolanya tersebut doang. Dari Akane sampai Hahari berhasil semuanya dan bisa di-save. Kesempatan tim si Rentaro untuk mendapatkan poin. Terus yang terakhir pemukulnya adalah Shizuka. Orang ini mengira Shizuka bakalan terprovokasi lagi. Sayangnya dia udah mendapatkan semangat dari semuanya. Karena dia kagak punya banyak tenaga, jadi sticknya dia peluk biar bisa menahan kekuatan bolanya. Hal tersebut berhasil ia lakukan dan dia langsung lari untuk bisa save. Di tengah lari harusnya Shizuka kagak bisa nyampe, tapi musuhnya melihat Shizuka yang mengeluarkan air mata sambil lari mirip seperti peliharaannya. Yang membuatnya langsung sedih dan Shizuka pun berhasil save. Dengan itu mereka mendapatkan 3 poin dan dia mempertanyakan siapa si Rentaro dan kawan-kawan ini. Udah macam Super Seiya, anjir udah ngawur banget animenya. Setelah itu poin yang mereka dapatkan kini selisih 3 dari musuh. Sekarang ronde terakhir, ronde penentuan siapa yang bakalan menang. Yang akan mukul kali ini si Iku karena udah sembuh dengan cepat gara-gara memprovokasi Shizuka. Namun si Rentaro melihat kalau ada sesuatu sama si Iku. Dia tidak seperti biasanya, yang selalu bahagia. Dia memberitahu kalau dia mempunyai trauma di masa lalu yang dimana dia sebagai pemukul yang terakhir. Waktu itu dia berhasil melakukan home run. Namun bolanya tersebut terkena penonton, alhasil berdarah. Dia takut hal itu bakalan terjadi lagi, makanya dia suka kagak kena kalau mukul sebagai orang terakhir. Tapi kali ini dia berjanji akan memukulnya. Ketika dia bersiap-siap, benar aja pukulan pertamanya itu pelanggaran. Dan pukulan kedua pun sama juga seperti itu. Nah, kalau sampai pukulan yang ketiga begitu lagi, otomatis mereka akan kalah. Maka dari itu musuhnya menyuruhnya lempar menggunakan kekuatan penuh. Ketika bola dilempar menggunakan kekuatan yang bikin tangannya cedera, kini dia dihadapkan sama yang begitu juga. Si Iku sebenarnya udah bisa menahan, namun tangannya udah tidak kuat menahan kekuatannya. Karena emang kekuatan itu kalau dipakai 2 kali penggunanya bakalan cedera. Apalagi yang nangkap gitu kan. Tapi dia mengambil resiko itu biar menang. Di tengah itu si Iku melihat ke arah penonton yang bikin dia jadi salah fokus dan kepikiran sama traumanya. Untung saja ada si Rentaro yang menyemangatinya untuk dipukul.
Nanti dia yang akan menangkapnya. Berkat si Rentaro dia pukul sekuat tenaga. Sampai bajunya pada robek-robek udah kayak Shaolin Soccer. Dan hasilnya bola itu pun terpental jauh keluar lapangan. Kini giliran Rentaro yang akan menangkapnya. Dengan tidak masuk akal bola itu jatuh dengan sangat kuat sehingga Rentaro harus effort menahan itu bola. Udah di luar nalar banget ini main baseball. Berkat keluar itu berarti home run. 4 poin untuk timnya si Rentaro. Skor akhirnya jadi 3-4. Chico langsung menghampirinya dan berterima kasih. Dia tidak peduli dengan baju yang sobek-sobek, lalu dia pun menciploknya. Setelah tanding baseball, pelatih nenek-nenek tadi menraktir si Rentaro dan kawan-kawan dan mereka mulai berbaur dengan yang lain di sana. Singkat cerita, si Rentaro hari itu mengajak ke-9 pacarnya pergi ke tempat karaoke untuk bersenang-senang. Tidak ada jodoh si Rentaro, sekarang dia pengen senang-senang di karaoke. Di dalam sana para wanitanya bernyanyi satu persatu yang bikin si Rentaro kegirangan mendengar suaranya. Namun ada yang unik, yakni si Aisan, yang melakukan nyanyi tapi bukan kayak nyanyi, jir. Setelah semuanya nyanyi tinggal si Suka doang yang belum bernyanyi. Ujungnya pada duet dah. Dia ngambil minum di sana lalu kagak sengaja pas lagi nyanyi kedengaran sama si Rentaro. Kalau suaranya imut. Intinya si Suka meminta maaf karena tidak bisa bernyanyi di depan yang lain. Dia kayak malu gitu tampil di depan orang. Si Rentaro bilang untuk tidak memaksakan diri. Tidak bernyanyi pun tidak apa-apa. Lagian mereka pergi ke karaoke itu untuk bersenang-senang. Jadi jangan dibawa serius banget. Ketika di dalam sana, si Suka mencari judul lagu yang akan dia nyanyikan. Tadinya si Kusuri pengen mengetes ramuannya supaya orang-orang memuji penampilannya. Tapi si Suka tanpa diduga pengen bernyanyi. Alhasil dikasihlah ya kan mic-nya. Mereka tentu penasaran gimana suaranya. Pas suaranya keluar langsung dah bilang suaranya kawaii. Sampai-sampai Hahari dan Rentaro kenok kagak jelas. Saking imut suaranya sampai-sampai kehilangan kesadaran lalu terpental. Yang masih bertahan harus melawan suaranya si Suka yang imut itu. Biar tidak terpental, namun apa daya satu persatu pada mental. Dilanjut sama si Iku. Terus lagi si Aisan yang dekat sama si Suka tidak bisa menahan lagi keimutannya tersebut. Yang bikin dia ikutan kenok juga. Kini orangnya cuma ada 4 orang lagi. Si Meido mencoba untuk melindungi yang lain biar pada selamat. Tapi dianya sendiri malah terpental juga. Kini tinggal bertiga lagi. Kusuri, ada ramuan yang bagus biar telinga mereka tidak berfungsi. Tapi itu akan permanen. Tentu itu tidak bagus. Tadinya mau ngasih ramuan yang lain kepada si Suka. Karena terlalu sulit dia pun terpental juga. Kini tinggal Karane dan Hakari. Mereka kalau bisa jangan terbawa sama suaranya si Suka. Atau nanti mereka akan terpental juga. Nah salahnya dari Hakari malah bercanda yang bikin si Karane tidak fokus. Yang hasilnya sama dah sama yang lain. Ini tinggal si Hakari sendirian. Sebenarnya lagunya sebentar lagi bakalan selesai. Dia yakin banget bisa bertahan. Gak taunya si Suka menaikkan nadanya yang bikin dia terpental. Karena semuanya tumbang, kagak ada satupun orang yang mendengarkan suara si Suka. Maka dari itu si Rentaro mencoba untuk bangkit gimana caranya biar semuanya terhenti gitu kan. Dia tidak mungkin menyuruh si Suka untuk berhenti bernyanyi. Alhasil karena kagak ada cara lain dia mencoba untuk duet dengannya. Barulah setelah duet itu bisa terkendali. Tapi yang ada suaranya itu makin indah dan yang mendengarkannya langsung terpental sampai keluar sana anjir. Tukang bangunan udah seneng bakalan nyelamatin banyak perempuan cantik. Namun anehnya Rentaro menyelamatkan dengan sangat cepat, secepat kecepatan cahaya. Setelah kejadian itu si Rentaro pergi ke lantai bawah.
Di sana dia melihat patung gede yang menurutnya sangat anggun. Kebetulan ada cewek yang mendekatinya dan mereka berdua pun saling bertatapan. Rentaro merasakan getaran cinta yang otomatis dia adalah jodoh selanjutnya. Dia merasa dirinya anggun dan juga tiba-tiba ini orang merasa si Rentaro cocok untuk berkencan dengan dia. Yang anggun itu, nama orang ini adalah Mimimi dari sekolahan yang sama dengan Rentaro. Tapi dia sudah kelas 2. Setelahnya dia ngomongin lagi soal keanggunannya itu, emang cantik dan anggun si orang ini. Cuma dia mengaku kalau dirinya bukan orang yang paling anggun. Ada satu orang yang lebih anggun dari dirinya. Sebelum berkencan si Mimimi ngajak si Rentaro untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Biar terlihat anggun juga. Di sana dia membeli baju putih, jas putih, wig putih, dan soplen berwarna merah. Kalau diingat-ingat, ini mirip banget dengan si Aisan. Karena barangnya banyak, jadi Rentaro harus bayar mahal. Mau dibayarin pun dia kagak enak gitu kan sebagai laki-laki. Habis itu mereka berdua mulai berkencan makan di tengah-tengah mall. Berkat keanggunan si Mimimi, orang-orang pada memperhatikannya. Menurutnya sangat wajar orang-orang melihat ke arahnya soalnya dia orang teranggun. Di tengah sedang mengobrol, tiba-tiba aja ada pasangan di pinggir mereka yang ngomongin si Mimimi. Mereka lebih ke ngiri sih sama kecantikannya. Katanya dia cantik itu cuma modal baju mahal doang. Dia merasa pacarnya lebih kawaii daripada si Mimimi. Rentaro yang mau melawannya tidak diperbolehkan. Mimimi merasa kalau itu sudah hal yang wajar soalnya mereka tidak tahu perjuangan dia untuk menjadi cantik dan anggun. Semua itu tidak instan, butuh usaha supaya bisa seperti sekarang. Jadi dia mah kagak mau berkomentar. Karena kesal si laki-laki mau menyerangnya menggunakan boba miliknya. Pas diserang, untungnya Rentaro melindungi si Mimimi. Dengan adanya keributan, satpam langsung mengejar cowok tersebut. Si Mimimi udah mulai rada tergerak hatinya melihat Rentaro melindunginya, apalagi ketika laki-laki tadi mau jatuh. Dan Rentaro menolongnya agar tidak kotor bajunya. Dia menolong si cowok itu karena serangannya tidak terkena si Mimimi, jadi dia kagak masalah. Dia mengerti sama perasaannya si cowok kalau dia itu cinta banget sama pacarnya. Makanya melakukan hal tadi. Mereka berdua meminta maaf. Lalu Mimimi yang udah kelepek-kelepek membuka wignya karena menurutnya si Rentaro udah kelihatan anggun tanpa berpakaian seperti itu. Dia udah salah menilainya dan mulai sekarang dia akan terus terang dengan perasaannya. Kalau dia menyukai si Rentaro dan mengajaknya untuk berpacaran. Rentaro sih tidak masalah ya kan berpacaran. Tapi dia memberitahu si Mimimi kalau dirinya sudah memiliki 9 pacar. Jadi otomatis dia yang ke-10. Cuma untungnya di sana si Mimimi tidak masalah dengan hal itu. Dia akan bergabung dengan Rentaro Family. Di sisi yang lain tanpa diduga ada Shizuka dan Aisan. Shizuka habis beli buku katanya karena pacarnya ada di sana. Jadi si Rentaro memperkenalkannya kepada mereka. Namun dia sudah mengetahui soal si Aisan. Mimimi tidak mau bergabung jikalau ada si Aisannya. Dia mempunyai masa lalu sama si Aisan. Orang yang nomor 1 yang anggun itu adalah si Aisan ini. Untuk menentukan siapa yang akan bertahan di Rentaro Family, dia mengajak si Aisan untuk berduel. Kalau kalah dia harus keluar dari keluarganya Rentaro. Rentaro awalnya ragu si Aisan bakalan mau. Tapi ternyata Aisan menerima tantangannya tersebut. Diceritakan ketika si Mimimi mengikuti kontes kecantikan yang dimana ada si Aisan-nya juga di situ. Nah yang menang itu kebetulan si Aisan. Ketika dia menang, Aisan tidak ada senang-senangnya sama sekali. Dia ingin cepat-cepat pulang. Nah Mimimi yang kalah pengennya dia berteman gitu kan dengan si Aisan. Dia udah mengakui kalau Aisan lebih cantik darinya. Namun dia menolak akan hal itu, katanya buang-buang waktu sahabatan dengan orang. Mungkin karena itu dia kesal dengannya. Keesokan harinya langsung saja mereka berdua bersiap untuk melakukan duel yang disaksikan sama pacarnya yang lain. Ini akan jadi pertandingan menentukan siapa yang akan dikeluarkan dari keluarga Rentaro.
Mereka akan memainkan sebuah permainan seperti menyebutkan fakta sama objek yang akan mereka tentukan nantinya. Mereka akan menyebutkan sebanyak-banyaknya fakta tentang objek itu. Tapi harus berhubungan dengan kecantikan baru dihitung. Jikalau salah satu dari mereka tidak bisa menjawab sampai waktunya selesai, maka poin akan diberikan kepada orang yang banyak menjawab. Kata si Mimimi, permainan tersebut udah diakui sama asosiasi kecantikan. Terus pertandingannya pun dimulai, yang jadi objek pertama yakni si Akane. Si Mimimi langsung aja ngegas dari awal, disusul sama si Aisan. Pada awalnya dia kesal, namun karena mereka terus memujinya, jadi kagak jadi. Diteruskan objek selanjutnya yakni Hahari. Terus lanjut ke Kurumi, lalu Maido dan Kusuri. Setelah beres Kusuri lanjut kepada si Hakari. Setelah beres si Hakari, poin mereka berdua berbeda satu, yakni Aisan 4 dan Mimimi 3. Subjek selanjutnya adalah Shizuka. Hakari merasa kalau si Aisan bakalan menang di ronde terakhir ini. Soalnya dia tahu banyak soal Shizuka. Karena mereka berdua dekat terus, pasti dia akan menang dengan mudah. Ketika pertandingannya dimulai, si Aisan mulai ngegas. Namun sayang dia menjawab bukan soal kecantikan Shizuka, melainkan keimutannya. Menurut aturan itu tidak kehitung. Kini giliran si Mimimi yang berhasil membuat keunggulan dengan menyebut Shizuka itu taat sama aturan. Dan itu cantik menurut wasit. Terus si Aisan mencoba untuk membalasnya, namun sayangnya dia kembali gagal. Aisan menyebut kembali dan menilai keimutan Shizuka bukan kecantikannya. Jadi gagal lagi dah, dan Mimimi berhasil mendebaknya. Pada akhirnya si Mimimi lah yang menang untuk ronde ini. Ronde selanjutnya karena masih seri, otomatis si Rentaro yang akan menjadi subjeknya. Dia akan menjadi penentu yang mana yang akan keluar dari Rentaro Family. Tentu si Rentaro tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kali ini si Meido yang akan menjadi wasitnya. Awal dimulai, Mimimi langsung yang pertama. Dia memuji alisnya si Rentaro yang tebal itu. Katanya itu cantik. Menurut wasit pun demikian. Namun pas dilihat lagi, alis si Rentaro tiba-tiba saja hilang. Dia sengaja mencukurnya biar tidak cantik. Selanjutnya Aisan katanya pakaiannya rapi, namun dibantah juga sama si Rentaro dengan menyobeki bajunya seperti itu. Ini membuat kedua orang ini tidak mengerti dengan sikap si Rentaro yang begitu. Lalu pertarungan pun semakin sengit, yang makin lama karena kagak ada yang bisa sesuai, maka pertandingannya pun selesai. Tidak ada yang menang di ronde ini. Namun si Rentaro yang menjadi tumbal, badan dia habis njer. Dengan tidak ada yang menang di ronde terakhir, maka tidak ada yang keluar dari Rentaro Family. Pada akhirnya Hakari mengerti maksud si Rentaro melakukan hal itu. Karena dia tidak mau ada yang keluar, dia ingin dua-duanya. Tapi di sana Mimimi seperti tidak terima, dia merasa seri sama saja dengan kalah. Maka dari itu dia yang bakalan keluar. Ketika dia mau pergi sama si Aisan ditahan, dia meminta maaf atas hal yang sudah terjadi sebelumnya. Karena mungkin si Aisan pernah menyakitinya. Kalau dia bisa memaafkannya, si Aisan bakalan pengen menjadi temannya. Awalnya dia tidak mau gitu kan, karena menurutnya sudah terlambat. Nano memberitahu semenjak dia bergabung dengan si Rentaro, dia belajar banyak hal yang belum pernah dia ketahui. Bahkan berkat dia tahu banyak hal, dia sedikit-sedikit bisa memperbaiki masa lalunya yang kurang baik. Dengan begitu dia meminta si Mimimi menjadi temannya beneran. Dia langsung tersentuh di sana. Ternyata waktu dulu emang si Mimimi ini menyukai si Aisan. Dia ingin berteman dengannya karena cantik. Karena dia kagak bisa secara langsung, jadi dia masukin si Aisan ke dalam kontes kecantikan. Makanya ketika menang si Aisan terlihat tidak ada senang-senangnya. Ternyata dimasukin jir. Dikiranya dengan ikutan begitu mereka akan menjadi sahabatan. Gak taunya sebaliknya. Tapi sekarang mereka berdua beneran temenan dan dia terlihat bahagia kembali.
Keesokan harinya si Mimi diperkenalkan sama yang lain sebagai pacar barunya. Udah kagak aneh lagi dah si Rentaro nambah. Toh mereka pun melihat si Mimi ini emang cantik dan tidak sombong. Hal tersebut juga bikin si Mimi makin percaya diri setelah diterima sama yang lain. Lalu dia akan mengubah mereka menjadi cantik seperti dirinya. Dia membawa semacam alat make up untuk make upin si Kusuri. Emang setelah dia dandanin rupanya rada sedikit berubah. Tinggal dari dirinya sendiri tambahannya, tapi malah begitu anjir mukanya. Terus dia menghampiri si Rentaro meminta pendapatnya. Lalu dia tiba-tiba saja minta diciplok. Si Mimi yang melihat itu kaget gitu kan, padahal yang lain sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Mimi baru ingat kalau dengan menciplok ada beberapa hormon yang bikin dia tambah cantik. Alhasil dia ngajak yang lain untuk menciplok si Rentaro biar tambah cakep. Si Kusuri udah menyiapkan lip balm yang bukan lip balm biasa. Katanya kalau diolesi akan merasakan ciplokan yang tidak biasa. Maka dari itu si Nano langsung mencobanya terlebih dahulu. Dan bener aja katanya ciplokannya tidak seperti biasanya. Ini lebih mantul. Lip balm tersebut nular juga kepada si Rentaro yang bikin dia ikutan lemas. Selanjutnya si Kusuri yang langsung nemplok gitu. Uniknya ini bocil tiba-tiba aja bocor anjir. Diteruskan oleh Hahari yang malah ini lebih barbar. Terus Meido juga merasakan hal yang berbeda sampai dia mau berubah. Selanjutnya si Iku, dia juga merasakan hal yang berbeda. Yang ada di otaknya cuma Rentaro doang. Selanjutnya si Karane yang malu-malu gitu, tapi pas diciplok malah yang paling agresif. Di sana Rentaro udah kelelahan banget tapi semua belum usai. Giliran si Kurumi, dia yang lagi lapar auto pengen lebih. Tapi karena masih ngantri dan ada si Suka juga jadi udahan. Selanjutnya lanjut kepada si Suka, dia juga merasakan hal yang berbeda yang bikin dia terbang seperti itu. Setelah si Suka ada Hakari yang sudah bersiap. Si Hakari yang merasakan hal yang berbeda auto mimisan dah. Karena udah terbawa suasana dan tidak sadar juga, seperti biasa lah dia sama si Karane yang bikin emaknya mimisan juga dan kegirangan. Dan yang terakhir adalah si Mimi, ini saatnya dia menciplok orang tercantik. Emang kalau dilihat-lihat dari dekat Mimi cantik banget. Pas digas dia yang baru pertama kali melakukan hal tersebut langsung merasakan hormon yang kata dia bisa bikin cantik itu berjalan. Dengan dia yang merasakan hal begitu, dia mengajak yang lain buat sering-sering, biar tambah cantik. Alhasil digas lagi dah. Sampai-sampai emang pada cantik, tapi Rentaro jadi patung gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabat nih. Bye-bye.